Ya, karena sama ya, sama mirip-mirip ya dengan membuat poster ya Bu Asrulian ya, dengan buat poster. Ya, kalau kita telisik lagi nih Bu Ibu, ini membuat penguatan profil pelajar Pancasila ya Bu ya, penguatan berperilaku sopan dan berbicara santun itu kira-kira di dimensi apa ya itu Bu Ibu ya? Ada pendapat 6 dimensi itu. Ada 6 dimensinya Bapak. Ya, termasuk alam mulia. Alam mulia ya, alam mulia itu kan kalau tidak salah itu ada elemen-elemennya lagi. Ya ada akhlak pada manusia, ya kan? Akhlak pada alam, akhlak pada negara, ya kan? Nah, mungkin ini masuknya ke akhlak pada manusia ya Bu ya, sesama manusia ya, berlaku sopan ya, bagus. Mungkin Ibu bisa memberi tanggapan dengan masukan dari Ibu Fitri ya. Silakan Bu. Terima kasih Bu Fitri sudah menyampaikan harapannya, dan untuk kita kemajuan SDN 2 Karangida ya, nanti kita berkolaborasi bersama untuk membuat mewujudkan SDN 2 Karangida yang memiliki karakter alam mulia, berperilaku sopan dan berbicara yang santun ya Bapak Ibu. Jadi kita memiliki ciri khas nantinya, memiliki ciri khas peserta didik kita yang berperilaku sopan dan berbicara yang santun. Dengan awalnya kita membuat poster-poster ya Bu Fikri ya, kita membuat poster yang biasa kita kalau di kelas murid kita menggambar mungkin ya. Nah misalnya gambar bersalaman dengan orang tua ya, seperti itu ya. Bisa juga karakternya berperilaku sopan yang membuang sampah pada tempatnya, juga termasuk seperti itu. Nanti Bapak Ibu biar kita ini kan ya, Bu Fatimah ya, Bu Dewi, Bu Eni, Bu Patri ya, Pak Sudar, Bapak Ibu semuanya seperti itu. Kita nanti berkolaborasi, kita bekerja sama. Kalau kita sendiri-sendiri tidak bisa. Mungkin kalau saya kelas saya saja dan Bu Fikri misalnya kelas Bu Fikri. Tapi kalau kita sama-sama ya nanti kita akan membuahkan hasil secara bersama-sama juga. Ya Bapak Ibu semua. Itu saja tanggapan saya Bapak. Oke, terima kasih Ibu. Oke. Ada tambahan Bapak Ibu? Misalkan bisa aja Bapak Ibu menggambarkan tantangan-tantangan dari depan, kira-kira ini prakarsa perubahan dari Bu Asrul ini apa sih nanti yang menjadi tantangannya? Nah mungkin seperti itu Bapak Ibu. Apa yang harus nanti dilakukan kalau ketemu tantangan itu bisa juga Bapak Ibu. Ini kan berperilaku berbicara sopan dan beliau satu nih gimana ya Bapak ya, sebuah tantangan yang besar sekali ini, apalagi tadi yang Ibu Asri sudah bilang kan. Nah kira-kira gimana Bapak Ibu ini kedepannya ini gimana, gambaran kedepannya Bapak Ibu gimana ini, apakah mudah atau gimana ya? Silakan Ibu. Dewi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Dewi Gafar, Mapel Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Melihat tadi pembahasan masalah Bu Asrul mengenai bagaimana kita menjadikan siswa atau peserta didik menjadi siswa yang berakhlak mulia ya. Nah, tantangannya ke depannya apa? Yang paling ulun melihat menonjol, yang ulun rasakan di kelas, yaitu di mana peserta didik ini hampir rata-rata membawa pembiasaan dari rumah, di mana dia bisa mengambil dari gadget tontonan sehari-hari. Itu yang paling penting, gimana sampai di rumah bahasa-bahasa yang nggak bisa kita dengar itu bisa keluar secara spontan. Terus etika dari rumah orang tuanya itu susah banget, gimana cara untuk menanamkannya. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita di sekolah ini berapa persen aja? Apa kita harus melakukan pertemuan kepada
untuk kedepannya untuk membentuk siswa atau peserta didik yang menjadi anak mulia. Ya, terima kasih. Iya, ya. Oh, ibu olahraga ya, biar pantas sehat bu ya. Ini ya betul sekali ya Bapak Ibu, Bu Asru ya. Ini tantangan ini Bu. Mereka itu ya dari rumahnya sudah ya Bu ya, dengan kebiasaan seperti itu. Ah, ini bagaimana Ibu Asru untuk apa ya, menangani ini ya, supaya benar-benar nanti Prakasa Pemuda ini benar-benar menghasilkan ya anak yang Ibu harapkan ya. Silakan Bu Asru. Iya, di sini mungkin langkah awal yaitu kita berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah dan semua teman ya. Ini kan belum semua ya. Nanti berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah bagaimana pertama kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Ya, mungkin itu tadi berdiskusi yang pertama. Setelah itu apa kita lakukan, parenting terhadap orang tua murid. Kita adakan parenting, mereka harus paham dulu seperti apa sih pemahaman orang tua tentang berperilaku baik dan bertutur kata yang sopan. Seberapa pentingkah itu? Ya, nanti kita komunikasikan dengan Ibu Kepala Sekolah. Kita mungkin ada rapat lagi ya Bapak Ibu semua ya, kalau Bu Kepala Sekolah nanti berkenan. Ya, itu saja, terima kasih. Ya, mungkin kalau saya boleh tahu gitu ya, adakah sebuah data gitu ya, itu yang sering berkata-kata yang tidak sopan itu apakah di kelas rendah kah atau di kelas semua Bu ya? Semua, hampir semua ya. Oh, iya. Ini silakan. Ini. Karena di tempat kami ini Pak, kenapa anak-anak itu lebih, saya katakan lebih besar yang berkata itu karena orang tua di sekitar kita ini mayoritas adalah pekerja. Bapak dan ibu bekerja, jadi anak ini ditinggal bersama gadget yang penting tiang, dan akhirnya dampaknya seperti itu. Kami berusaha dengan melakukan prakarsa program ini, mungkin tidaklah mudah. Namanya kita berusaha dan berproses yang insya Allah akan kita lakukan secara berkesinambungan terus menerus, di mana batu itu kalau kita tetes terus dia akan menimbulkan bekas. Kalau tidak di rumah pasti ada Pak, nanti orang tua itu merupakan tantangan kita. Biarpun kita undang, masih juga mengalami seperti itu. Saya di kelas 6 Pak, jadi nggak semua wali murid itu pro dengan kita. Pasti paling 10 Pak yang datang. Karena saya menerapkan ada setiap bulan, saya membantu sebagai tamu Pak. Kamu supaya melihat anak-anaknya seperti apa. Itu yang datang 10 dari 28 murid. Nah, bapak ibunya bekerja. Jadi pasti tantangan itu ada Pak. Dan bagaimana kita perlu melewati tantangan itu, dan biarlah tantangan itu ada untuk memotivasi kita untuk selalu melakukan perubahan yang lebih baik. Jadi biarpun di rumah itu mereka masih seperti itu, paling tidak di sekolah mereka bisa menahan kata-kata itu untuk menghormati teman-teman yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Dukungan dari Bapak Ibu guru lain juga diperlukan untuk mewujudkan itu semua. Dan saya sepakat juga perlu melibatkan orang tua, karena kita di sekolah hanya berapa persen untuk ketemu dengan anak-anak dari waktu memang, cuma lebih banyak orang tua di rumah waktunya untuk membimbing anak-anak. Jadi mungkin kerjasama kita dengan sesama guru dan orang tua memang diperlukan. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu mungkin bisa nanti Ibu tambahi ya. Mungkin di mana kan itu belum ada rasanya dengan orang tua ya Bu ya. Dari mungkin di rencana. Oh iya, mencari referensi tambahan ilmu untuk berkonsultasi dengan orang yang berkompeten. Tinggi, mungkin ditambahi lagi nanti